ilaihi rajiun. Kita ini kepunyaan Allah. Inna sesungguhnya lillahi kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kita akan kepada Allah kembali. Jadi kita akan kembali kepada Allah. Lah kita dari Allah itu aslinya suci. Jadi semua orang termasuk anak yang tidak punya bapak, dalam pengertian secara syar'i tidak punya bapak karena mungkin hamil di luar nikah, itu bayi yang lahir adalah suci. Jadi semuanya orang lahir suci. Artinya semua orang aslinya dari Allah adalah suci. Dan Allah menginginkan kalau kita pulang kepada Allah harus suci sebagaimana dulu kita berasal. Ya kaya sampean nyilih motor resik kudu balike resik. Nyilih motor bensinnya kebak ya kudu balike ya kebak. Ya. Tapi kenyataannya setelah kita hidup beberapa lama di dunia ini, ternyata kita dari sebelum balik kita nggak punya dosa. Mulai dihitung kalau kita sudah balik. Mulailah hidup kita itu sedikit demi sedikit kita kotori dengan dosa. Macam-macam dosanya wis ono dosa karena mencari rezeki, dosa karena ngurus rumah tangga, dosa karena memimpin, dosa karena tidak taat perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Yang jelas banyakkan manusia, saya sampean itu ya seperti itu. Awalnya kita suci, berjalan dengan tambahnya umur, sedikit demi sedikit kita mengumpulkan dosa. Nah, kalau orang punya dosa itu tidak akan masuk surga. Innal abda la yumkinu dukhuluhul jannah illa bitamhis. Seorang itu tidak mungkin akan bisa masuk surga kecuali harus melalui pembersihan, pemurnian. Pemurnian wahwa takhlisu imanihi wa ma'rifa min hubusil janazah. Jadi dibersihkan iman kita, diri kita ini dari dosa-dosa, baru bisa masuk surga. Li annal jannata thayyibatun la yadkhuluha illa thayyibun. Karena surga itu tempat yang indah, bersih, baik. Karena surga itu tempat yang baik, maka surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang tidak baik. Semuanya orang yang masuk surga harus orang yang baik, bersih, baik. Walihadza taqulu lahumul malaikah. Oleh karena itu di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Kok muga-muga rombongan kampung ilmu mlebu swarga kabeh. Apabila mereka telah sampai di sana dan pintu-pintunya telah dibuka, para penjaganya berkata kepada mereka, salamun alaikum. Jadi setelahnya sampai di sana, malaikat itu memberikan ucapan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum, semoga kalian semua selamat. Semoga keselamatan tercurah kepada kamu semua. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke dalam surga ini untuk selama-lamanya. Di sini ada kata-kata salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera untuk kamu semua. Tibtum, kamu semua itu orang-orang baik.
maka masuklah gitu. Tapi kalau belum baik, tidak boleh masuk surga. Kemudian dalam surat An-Nahl itu ayat 32 disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina yaitu orang-orang tatawaffa yang telah mematikan kepada mereka al malaikatu para malaikat thayyibina dalam keadaan baik-baik. Mereka para malaikat itu mengatakan salamun alaikum, sama salam, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata, masuk surga, salam damai atas kamu semua. Ini juga untuk orang baik. Jadi kesimpulannya, selama kita masih punya dosa, maka tidak akan bisa masuk surga. Nah, padahal kita itu punya dosa, orang mlebu swarga kabeh. Kan wala mosok ngono. Nah, itu karena kasih sayangnya Allah, maka Allah memberi kesempatan kepada kita semua. So kan nak mlebu swarga kudu wong resik. Lah saiki iki kowe dosamu akeh, mulana mumpung ijik ning donya rezeki ana. Nah, di dalam kitab Madarijus Salihin itu disebutkan wahadi tamkisu yakunu fi darid dunya bi arba'ati asya. Jadi membersihkan dosa selama kita di dunia ini ada 4 cara. Jadi sampean nak kepengen ngersi itu sone, tempuhlah 4 cara ini. Nanti saya sebutkan. Itu kasih sayang Allah. Allah itu menyayangi kita di dunia. Semua keperluan kita akan disediakan oleh Allah, baik keperluan fisik maupun non fisik, keperluan lahir maupun batin, keperluan saat kita masih di perut ibu, ketika kita kecil sampai nanti menjelang mati, itu kita selalu diliputi oleh kasih sayang Allah. Karena sayangnya Allah kepada kita agar kita semua ini masuk surga, maka Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk digunakan sebaik-baiknya untuk membersihkan diri kita dari dosa. Itu yang pertama, at-taubat. Nah, kepengin entek dosamu ya tobat. Tapi ana wae dosa sing mbok tobati kaya apa ora iso entek. Dosa apa kuwi mengko? Lah dosa kan jenisnya warna-warna. Dosa itu kan macam-macam jenis ya. Nah, dosa itu ada yang hilangnya itu karena tobat. Tobat itu suatu penyesalan, suatu tangisan hati. Gelo sing sakpore mergo melakukan suatu perbuatan yang dosa. Gelone iki nak kelingan, bahkan malu untuk menceritakan perbuatannya itu. Cuman dia menyesal, nah eling kuwi nangis batin. Nanti satu ketika kita bahas khusus bab tobat. Tapi saya akan menerangkan secara garis besarnya saja dulu. Jadi dosa itu pertama bisa hilang kalau kita tobat. Tobat dalam pengertian yang sederhana, kita merasa menyesal atas seluruh perbuatan kita yang tidak baik.